Your home is a living space, not storage space. Rumahmu adalah ruang yang hidup, bukan tempat sampah. Kenapa rumah kita dinamai tempat sampah? Kemungkinan karena banyak sekali hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna itu ya nama lainnya tidak kita perlukan ada di sana. Atau kata Joshua Becker, you don't need more space, you need less stuff. Engkau bukannya butuh ruang yang lebih, tapi yang engkau butuhkan adalah barang-barang yang lebih sedikit. Jadi jangan mikir, wah ini barang saya sudah banyak ini Pak, berarti rumahnya harus diperluas. Enggak, kemungkinan barangmu yang harus dikurangi. Yang tidak penting buang saja, atau berikan ke orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kalau wah ini kamar kos-kosanku sudah penuh ini, saatnya nyari kos lagi yang lebih luas misalnya. Ya oh itu bukan salah kamar kosnya, yo kamu aja yang tidak jeli beli barang macam-macam yang tidak jelas. Ada tidak di sini yang punya sepatunya lebih dari 3? Banyak ya. Zaman saya kuliah itu masih memegangi tradisi sepatu ndak beli baru sebelum mangap. Sebelum sepatunya sendiri teriak, saatnya ganti. Itu pun kadang-kadang sudah mangap sedikit ndak beli, nyari tukang sol sepatu. Jadi zaman dulu masih begitu. Sekarang tukang sol sepatu itu sepi. Jarang orang mau sepatunya sampai mangap terus dijahit. Yo selalu ingin beli yang baru. Jadi memang budaya kita hari ini banyak budaya sampah. Kadang-kadang ya kayak tadi terpesona oleh iklan-iklan di medsos, iklan-iklan di marketplace itu terus beli lagi, sudah punya beli lagi. Loh kemarin kan sudah beli itu, ya sekarang lagi promo Pak, eman-eman kalau tidak beli, padahal sudah punya. Ini yang sering orang salah paham terhadap minimalisme. Yang pertama apa? Membuang barang-barang sekaligus tanpa pertimbangan. Ya kayak tadi misalnya kalian ini panas-panasnya sekarang, nanti pulang ke kos-kosan barangmu kamu buangi semua. Wah ini saya sia-sia ini, tidak manfaat ini, sampah kamu buangi semua. Ya tidak begitu. Dievaluasi maksudnya, bukan dibuangi semua. Kemudian menganggap minimalis itu sebagai tren estetik. Kalau ini lebih unik lagi. Nanti pulang dari sini terus beli, wah ada sekarang Pak celana minimalis, wah ada baju minimalis, ada. Itu namanya terus jadi tren. Kamu sekedar tren. Ini loh Pak model rumah yang minimalis. Oh berarti saya harus beli rumah minimalis ini Pak. Ini loh Pak, apa-apa nyari yang labelnya minimalis. Sekarang kan begitu. Terus yang ketiga, mengikuti standarnya orang. Minimalis itu standar kita sendiri. Mungkin orang lain butuhnya hanya 10, tapi kalau kita butuhnya 12, ya kita ambil 12. Jangan, wah dia lebih minimalis dari saya kalau begitu. Ya enggak, ya sama-sama minimalis, cuma standarnya beda. Jangan semuanya mengikuti standarnya orang, ya standarmu sendiri. Yang minimalis yang seperti apa. Kemudian tidak menyimpan barang-barang kenangan atau barang hadiah. Ini juga salah kaprah. Kayak tadi barangnya mantan, ya bukan berarti barangnya mantan dibuang semua, ya tidak begitu. Wah ini Pak saya dulu dikasih mantan ini Pak, bentuknya mobil misalnya. Iya. Ya kalau mantannya orang kaya kan mobil, kalau kamu ya mobil-mobilan. Nah, terus kamu buang semua ya ndak? Ya kalau memang tadi loh ada guna eksistensialnya,
ya tetap kamu simpan. Pak, dengan nyimpen barang ini, itu saya selalu terkenang betapa sakitnya hati saya. Jadi saya tambah semangat untuk menunjukkan, biar dia nyesel besok mutus saya misalnya. Jadi ini penyemangat saya ini Pak untuk ya. Jadi ya tidak semua harus dibuang. Lagi-lagi standarnya bukan emosimu, tapi gunanya. Kalau memang sangat berguna oke, tapi kalau malah membuat kamu melempem, begitu lihat barang mantan kamu terus mewek, kamu terus aduh hidup, ya wis mending kamu singkirkan saja. Jadi tidak serta-merta dibuang. Kemudian tidak peduli pada pakaian. Tidak peduli itu kadang-kadang, ala Pak, ya meskipun orang-orang pakai baju beres, saya minimalis, saya pakai kaos saja, saya pakai kaos oblong saja, saya pakai, ya enggak. Yang enggak boleh berlebihan. Ya pakai bajulah yang pantas, yang sesuai, enggak masalah. Kayak Steve Jobs itu orang kaya raya, atau Zuckerberg yang punya Facebook, itu kan gaya berpakaiannya sederhana sekali. Karena memang dia sudah kaya hidupnya santai, kayak apa saja pantas. Kalau kalian kan enggak. Yo, kaosnya Steve Jobs sama bajumu yang paling mahal ya tetap lebih mahal kaosnya Steve Jobs. Jadi ya tetap memperhatikan bajumu. Yo kalau memang waktunya dingin ya pakai jaket, ya sederhana saja. Jadi ya ngertilah situasi, kondisi, kebutuhan, meskipun bukan keinginan. Nah, terus fokus pada barang saja, ini juga keliru. Tadi saya ilustrasinya barang terus, padahal mungkin pikiran, banyak sekali pikiran-pikiran di kepalamu yang harus disingkirkan juga. Tidak ada gunanya. Bahkan nanti ada yang bilang termasuk teman. Saya temannya banyak Pak, tapi ya toksik semua. Hidup jadi kacau, ngerusak ini. Ya disingkirkan, tidak apa-apa. Saatnya bersih-bersih teman misalnya. Oke. Ya tidak apa-apa loh, daripada banyak teman kok tidak penting semua. Teman saya tidak ada yang penting Pak, maunya utang terus wes misalnya. Enggak jadilah saatnya bersih-bersih. Kalian kan sekali-sekali pengen gitu kan, bersih-bersih Facebook, pertemanan yang enggak kenal. Enggak masalah, enggak apa-apa. Jadi tidak hanya barang. Jadi nanti pulang dari sini ya enggak harus kamu lihat barang di kamarmu, bisa juga kamu cermati pikiran-pikiranmu. Ngapain sih tadi aku mikir-mikir kayak gitu, aku menjelajah ke situ mikir yang aneh-aneh, itu bisa disingkirkan semua.